Hello boy, selamat datang di channel Like Boy. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari game Assassin's Creed Mirage. Assassin's Creed Mirage adalah game aksi petualangan tahun 2023 yang dikembangkan oleh Ubisoft Bordeaux dan diterbitkan oleh Ubisoft. Game ini merupakan ke-13 dalam seri Assassin's Creed dan penerus Assassin's Creed Valhalla tahun 2020. Meskipun time frame waktu historinya mendahului time frame waktu Valhalla, kisah time frame masa kini menggantikan time frame waktu Valhalla. Bertempat di Baghdad, abad ke-9 selama zaman keemasan Islam, khususnya selama anarki di Samarra. Kisah ini mengikuti Basim Ibnu Ishaq, karakter yang pertama kali diperkenalkan di Valhalla, seorang pencuri jalanan yang bergabung dengan Hidden Ones untuk memperjuangkan perdamaian dan kebebasan, melawan Order of the Ancient yang menginginkan perdamaian melalui kontrol. Narasi utama berfokus pada pergulatan internal Basim antara tugasnya sebagai Hidden One dan keinginannya untuk mengungkap masa lalunya yang misterius. Assassin's Creed Mirage dirilis untuk PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, dan Xbox Series pada tanggal 5 Oktober 2023. Untuk versi seluler juga dijadwalkan dirilis untuk iOS pada model iPhone 15 Pro pada awal tahun 2024. Latar waktu setting Assassin's Creed Mirage berlatar di Baghdad selama zaman keemasan Islam, terutama selama anarki di Samarra, yang merupakan periode ketidakstabilan internal yang ekstrim pada masa pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah. Berlangsung satu dekade sebelum peristiwa Assassin's Creed Valhalla, game ini mengeksplorasi latar belakang Basim Ibnu Ishaq yang menggambarkan transisinya dari pencuri jalanan menjadi Hidden One. Di bawah bimbingan mentornya, Hosan binti La'ala Ahad, seperti game Assassin's Creed sebelumnya, Mirage juga menempelkan sejumlah karakter berdasarkan tokoh sejarah. Menyusul peristiwa Assassin's Creed Valhalla, The Last Chapter, para assassin zaman modern menggunakan sampel darah yang disediakan oleh Basim Ibnu Ishaq untuk menghidupkan kembali ingatannya pada zaman kekhalifahan Abbasiyah. Pada tahun 861 Masehi, Basim adalah seorang pencuri jalanan muda yang tinggal di Anbar bersama teman masa kecilnya, Nehal. Sepanjang hidupnya, Basim dihantui oleh penampakan jin yang mengerikan, yang mana Nehal telah membantu mengatasi. Meskipun hanya seorang pencuri biasa, Basim memiliki cita-cita dan upaya yang lebih besar untuk bergabung dengan Hidden One, namun ditolak mentah-mentah oleh senior Hidden One yang ditempatkan di Anbar, Hosan binti Ahad. Dalam upaya membuktikan dirinya, Basim menyelinap ke istana Khalifah untuk mencuri peti yang dicari oleh The Hidden One dan The Order of the Ancient. Basim mengambil artefak berbentuk cakam dari petir yang menampilkan pesan holografik sebelum dia dihadapkan oleh Khalifah Al-Mutawakkil. Nehal membunuh Khalifah untuk menyelamatkan Basim, dan mereka berdua melarikan diri dari istana. Sebagai pembalasan atas pembunuhan Khalifah, para penjaga mulai membantai semua pencuri di Anbar, termasuk banyak teman Basim, dan dia dengan marah menyalahkan Nehal sebelum berpisah. Sekarang, dalam pelarian, Basim berhasil melarikan diri dari kota dengan bantuan Hosan, dan dia membawanya ke benteng gunung Hidden One di Alamut. Selama beberapa tahun berikutnya, Basim berlatih di bawah bimbingan Hosan dan akhirnya diinisiasi menjadi Hidden One. Ketika mentor mereka, Rayhan, mengetahui pengaruh Order yang berkembang pesat di Baghdad, dia memutuskan untuk mengirim kontingen Hidden One ke kota untuk menyelidiki, yang dipimpin oleh Basim dan Rohan. Setibanya di Baghdad,
Basim mengetahui bahwa 5 anggota Order telah menyusup ke tingkat kekuasaan tertinggi kekhalifahan dan mengeksploitasinya untuk menggali atau membangun kembali artefak kuno Ishu. Dia melanjutkan untuk memburu 4 anggota Order, membunuh mereka dan membawahan mereka, dan menggagalkan rencana mereka masing-masing. Selama waktu ini, Basim bertemu kembali dengan Nehal, yang tidak mempercayai Hidden One dan mendorong Basim untuk menyelidiki artefak yang dicari Order. Percaya bahwa keduanya terkait dengan mereka, akhirnya Basim menghadapi pemimpin Order, Habiha, yang mengklaim bahwa jawaban yang dia cari terletak di kuil Ishu di bawah Alamut. Habiha kemudian mencoba meyakinkan Basim untuk menemaninya ke kuil, namun dibunuh oleh Hosan yang memperingatkan Basim untuk tidak menyelidiki lebih lanjut. Karena tidak mematuhi Hosan, Basim melakukan perjalanan ke Alamut bersama Nehal, hanya untuk menemukan benteng tersebut dikepung oleh pasukan Order. Basim menyelamatkan The Order Force yang ditangkap dan mengumpulkan mereka untuk melawan serangan tersebut, sementara dia menuju ke kuil setelah meyakinkan Nehal bahwa kekuatan yang ada di dalamnya dapat digunakan untuk mengalahkan Order selamanya. Namun, dia dihadang oleh Hosan yang mengungkapkan bahwa dia mengetahui sifat asli Basim dan berusaha menghentikannya memasuki kuil. Takut akan apa yang mungkin terjadi dalam diri Basim mengalahkan Hosan, tapi menyelamatkan nyawanya dan memasuki kuil bersama Nehal. Di dalam, dia menemukan lebih banyak artefak berbentuk cakram dan menemukan bahwa kuil tersebut dulunya adalah penjara tempat Ishu Loki ditahan di beberapa titik sebelum melarikan diri. Basim juga menyadari bahwa Nehal tidak pernah ada. Baik dia maupun Jin sebenarnya adalah representasi dari ingatannya yang tertekan sebagai Loki. Memutuskan untuk menerima sifatnya sebagai reinkarnasi Loki, Basim menyatu dengan Nehal dan menempatkan ingatannya kembali. Setelah meninggalkan kuil, Basim disambut kembali ke Hidden One, yang menyebabkan Hosan mengundurkan diri sebagai protes. Kini sadar sepenuhnya akan kehidupan masa lalunya sebagai Loki, Basim merenung bahwa ia telah terlahir kembali ke dunia baru dan menantikan Yoni dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas yang memenjarakannya. Oke boy, terima kasih sudah menyaksikan pembahasan video saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. See you boy.